Halo, assalamualaikum sahabat Amica. Kali ini Amica mau sharing ya gimana cara Amica membibitkan kembali bunga matahari. Dan bunga matahari ini udah Amica tanam lebih kurang 5 bulan lebih ya teman-teman ya. Dan ini penampakan waktu mereka masih belum memunculkan bunga ya, masih dalam masa pertumbuhan kemarin. Oh iya, sebelumnya Amica mau mengulas sedikit tentang bunga matahari teman-teman. Bunga matahari itu adalah bunga yang berasal dari Amerika dan Eropa, tapi sudah tersebar luas ke seluruh negara termasuk Indonesia. Bunga matahari ini banyak sekali jenisnya teman-teman ya. Jadi yang di Indonesia aja tuh udah banyak banget, dan Amica juga nggak tahu ya, bahkan bukan ahlinya, tapi Amica punya satu jenis yang Amica tanam, yaitu jenis Helianthus annus. Nah yang ini teman-teman, jadi ini pun jenisnya juga banyak, ada yang bijinya kecil-kecil gitu, ada yang kuacinya itu panjang-panjang, gede-gede, dan gitu banyak banget teman-teman. Jadi Amica tuh punya cuma satu, dan inilah yang Ami kembangkan sesuai namanya ya teman-teman ya. Ini adalah bunga matahari, sunflower kalau di Indonesia ya. Banyak lagi julukan di negara mana-mana tuh mereka punya panggilan sendiri-sendiri untuk bunga matahari ini. Nah berhubung namanya aja tuh udah jelas ya bahwa ini adalah bunga yang membutuhkan sinar matahari full dan juga sangat mengikuti arah cahaya ataupun sinar. Jadi kalau seandainya tidak ada atau kurang matahari, mereka kurang berkembang. Jadi cocok sekali kalau kita mau tanam bunga matahari itu waktu kemarau teman-teman. Bukan berarti tidak bisa di ketika hujan ya ditanam, bisa, cuman dia lebih maksimal tumbuhnya waktu musim kemarau karena memang itulah tempat dia untuk berkembang. Dan bunga Amica ini sudah beberapa kali patah-patah ya, karena tingginya ini untuk jenis Helianthus annus ini sendiri tuh lebih dari 1 meter dan maksimal 3 meter, ada juga yang lebih ya, tapi di sini lebih kurang segitu. Dan bunga Amica ini kurang lebih 1 meter sekian, nggak tahu berapa persisnya, karena lebih tinggi dari tinggi suamiku ya, kurang lebih 160-an 170-an gitu. Nah jadi karena saking tingginya mereka tuh patah menunduk sendiri, sehingga bunganya tuh nggak maksimal tumbuhnya teman-teman. Jadi selain dia menunduk, terus ada bagian yang patah, jadi akhirnya aku panen segera. Tapi untungnya kondisi dari benihnya ini masih bagus ya, karena kan matahari ini yang duluan berkembang itu adalah bagian tepi-tepinya ini teman-teman, seperti ini. Jadi bunga matahari itu yang tengahnya tuh belum lagi masak, belum lagi tua, jadi bagian tepinya dulu, pinggir-pinggirnya dulu yang lebih berisi. Untungnya ini udah lumayan berisi ya, udah padat, dan kita tinggal angin-anginkan aja, nanti semoga cepat kering dan kita bisa tanam kembali. Dan kali ini panen bunga matahari Amica itu ditemani sama uni cantik ya, Safa Ulani Yasmin yang solehah. Nah karena udah Rafa juga adik Marwa sedang tidak mengganggu, jadilah uni Safa yang membantu Amica dalam panen. Dan untuk bibit yang bisa kita tanam lagi tuh teman-teman, bentuknya kayak gini, lebih kering ya. Kalau memang ia belum patah, kalian bisa tunggu sampai bunga ini benar-benar kering sekali, kering di batang, itu juga bagus teman-teman untuk ditanam lagi. Tapi karena di sini ada beberapa bagian yang patah, dan juga bunga Amica ini termasuk yang bunga multi gitu loh teman-teman. Jadi satu pohon itu ada beberapa bunga, hanya satu bunga induk, misalnya satu bunga yang paling besar, tapi sisanya ada tumbuh 3 atau sekitar 2 bunga lagi di satu batang yang sama. Jadi agak keberatan gitu dia, makanya patah dan akhirnya kita panen. Bunga matahari ini sendiri teman-teman, ada yang siklus hidupnya itu perennial dan juga ada annual. Jadi kalau yang Amica tanam ini adalah siklus hidupnya tuh hanya semusim. Jadi begitu dia selesai siklus hidupnya, dia tuh mati, nggak bisa bertahan lagi.
beda sama yang tumbuh menahun. Jadi kalau seandainya tanaman tumbuh menahun itu kan habis kita pangkas atau dia tuh hilang bunganya, tumbuh lagi gitu. Jadi untuk yang ini berbeda ya. Jadi yang ini hanya semusim. Begitu habis masanya dia mekar, terus nanti dia layu, terus dia mati. Jadi kita harus tanam lagi lewat bijinya tadi teman-teman, lewat kuacinya tadi. Untuk mendapatkan hasil bibit yang lebih bagus, aku sarankan sih ya teman-teman, kalau mau panen itu tunggu aja bener-bener kering di pohon. Apalagi kalau batangnya tuh tidak setinggi tadi ya, terus nggak patah-patah, tidak bengkok-bengkok. Jadi lebih baik kalian tunggu aja sampai kering di batang. Tapi karena ini tadi batangnya juga udah patah-patah, akhirnya aku panen segera. Dan setelah itu kita ambil kuaci-kuacinya ini teman-teman, seperti ini. Dia tuh insya Allah aman ya, bagian tepi-tepinya tuh kalau sudah berisi dan bagus, insya Allah bisa ditanam lagi. Nah jadi caranya tuh seperti ini, kalian bisa lihat. Ini aku menggunakan satu tangan, jadi kurang jelas ya, tapi teman-teman bisalah lihat gambarannya di mana. Dan ini bunga yang lumayan kecil, bagian tepi-tepinya tuh sudah penuh banget sama kuaci yang udah ada isinya. Kita tinggal copotin aja satu-satu nih kayak gini teman-teman, kalian bisa lihat. Dan nanti kuaci-kuaci ini kita bisa jemur dan kita angin-anginkan sampai benar-benar kering. Setelah kering kalian bisa simpan di wadah dulu dan taruh di tempat yang gelap, terus tempat yang teduh, di tempat yang kering. Jadi biar semakin kering, dan nanti kalau kita tanam lagi dia tuh tidak busuk dan segala macam gitu. Nah tadi panen mataharinya lumayan ya teman-teman ya, dan kita bisa dapat beberapa. Cuman ini karena belum selesai diberesin, belum selesai kita jemur, maka belum bisa ditanam. Jadi Amica kali ini mau ngebahasnya tuh gimana cara memilih bibit si bunga matahari. Nah kalau kalian udah nonton video Amica sebelumnya tentang memilih kacang tanah, nah seperti itu juga lah gambarannya teman-teman. Jadi kita pilih tanaman bunga matahari ini, panen kuacinya seperti ini ya. Kuacinya kita pilih yang gendut kayak gini terus padat, maka kita akan jemur. Nah setelah kita jemur nanti beberapa hari mereka kering, baru kita tanam ya. Nah di sini Amica hanya sampai proses pemilihan. Nanti untuk proses penanaman Amica sambung ke video selanjutnya teman-teman. Sambil Amica mengingatkan teman-teman nih, bagi kalian yang menonton video Amica ini dan belum pencet tombol subscribe-nya, jangan lupa like, comment, share ke semua media sosial kamu, dan juga tekan tombol subscribe-nya ya, serta nyalain loncengnya teman-teman. Banyak manfaat bunga matahari ini teman-teman. Di antaranya itu adalah bunga matahari merupakan tanaman refugia yang menyediakan makanan bagi serangga-serangga baik, sehingga serangga-serangga baik itu pun tidak mengganggu tanaman-tanaman yang ada di sampingnya. Jadi kayak pengalih hama gitu loh teman-teman. Nah terus cocok dijadikan tanaman pendamping untuk tanaman kita yang lainnya, sayur-sayuran dan segala macam. Nah ini juga tanaman yang mengundang polinator, artinya serangga baik yang bagus untuk tanaman kita yang lain, jadi membantu penyerbukan dan lain sebagainya. Nah selesai sudah, begitulah kira-kira penjabaran Amica dari mulai menanam sampai akhirnya kita panen. Untuk proses penanaman kembali, kalian jangan lupa nonton video Amica selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.